Halo, Bu. Seseorang yang sangat lemah lembut hatinya, lembut tutur katanya, eh sampai nangis. Buat aku tuh ibu segalanya dibandingin semuanya. Terus penyemangat hidup aku. Ya ibu segalanya buat aku, nggak ada batasnya buat sayang sama ibu, buat cinta sama ibu gitu. Ibuku namanya adalah Mariati. Untuk matanya dia sangat indah, untuk pelukannya hangat. Dari saya kecil, umur 9 tahun, 7 bersaudara, ibu ngurus anaknya semua sendiri. Sampai kemarin tutup usia, dia sendiri, saya dari kecil, agak kuat. Nggak pernah, karena ibu aku kalau marah diem. Jadi biasanya tuh karena rebutan tas ya, kalau nggak rebutan baju gitu, udah itu doang. Terakhir kali itu aku dimarahin ibu aku waktu beliau sebelum meninggal. Nah itu tuh dimarahin karena waktu itu aku nangis-nangis. Dan aku tuh pengen aku pengen ada yang di samping aku gitu. Tapi ibu aku di situ marahin aku bilang, gak selamanya ada orang yang bakal ada di sisi kamu buat nemenin kamu nangis, dengerin keluh kesah kamu. Jadi kamu apa-apa harus bisa sendiri. Dimarahin tuh karena akunya suka pulang telat. Yang pertama pasti sabarnya ya. Jadi karena aku dari kecil nggak pernah dimarahin, nggak pernah diomelin. Jadi sekarang pun aku ke anak aku nggak pernah marah dan nggak pernah ngomel juga. Mami itu adalah ibu yang sangat perhatian sama anak-anaknya. Bukan cuma waktu kita kecil aja, sampai sekarang pun dia itu perhatian banget gitu. Suka merhatiin kalau di rumah saya tuh ada makanan atau enggak, merhatiin cucu-cucunya juga gitu. Padahal sebagai seorang wanita karir, mama saya juga sebenarnya sudah sangat sibuk sih, tapi dia selalu memperhatikan anak-anaknya. Gitu. Ngerasain gimana susahnya jadi seorang ibu. Dulu dia sendiri berjuang ngurus anak. Saya aja sekarang punya anak 2, berjuang ingin kerja sampai sekarang, apalagi ibu saya sendiri anak 7. Saya aja 2, gini gitu rasanya, apalagi ibu saya. Waktu itu tenang. Waktu itu tahun 2016 ibu tiba-tiba sakit autoimun sama sirosis. Di situ udah kayak kata dokter nggak akan bertahan lama lagi, paling lama 1 tahun. Di situ jadi sadar kayak selama ini ternyata butuh ya gitu. Karena kalau misalnya amit-amit itu kejadian, nggak tahu deh harus gimana. Aku mikir bahwa sosok ibu aku cuma punya satu. Terus aku ngeliat dia nangis, dia terluka, kayak gak bisa aku merasa sakit hati. Jadi akhirnya ya dia adalah manusia paling berharga hidup saya. Waktu itu juga saya pernah mengalami titik terendah. Mami itu selalu mendoakan. Terus dia juga ternyata diam-diam itu banyak membantu dan memberi support sama saya sih saat itu. Jadi nggak kebayang kalau saat itu nggak ada Mami. Dia adalah wanita yang paling berarti di dalam hidup saya. Salam Bu. Ini apa nih? Enggak sih, dan cuma mau ngomong aja. Makasih ya Bu, udah jadi ibu yang baik buat Neng. Mam, jadi pengen nangis kan. Saya bisa nggak ya? Saya mau bilang Thank you buat Mami. Mami udah jadi perempuan yang kuat buat keluarga kita. Aku sayang sama Mami.
Oh iya, mama juga sayang sama Amina. Mau telepon tapi udah nggak ada, jadi aku kasih pesan aja ya di sini. Pokoknya bahagia-bahagia aja di surga, karena sesuai waktu itu pesan aku juga, nggak apa-apa pergi mah pergi aja ke surga daripada di sini sakit, mendingan bahagia aja di sana. Apapun yang udah ditinggalkan itu akan jadi tanggung jawab aku, jadi bahagia aja di surga.